Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal soshum sosiologi dengan kode 752 tahun 2014. Ini merupakan bagian yang ketiga ya. Nah, untuk bagian yang ketiga ini ada 4 pilihan jawaban. Kalau jawaban satu 2 dan 3 yang benar, maka pilihlah A. Kalau hanya 1 dan 3 yang benar, pilih B. Kalau 2 dan 4 yang benar, pilih C. Kalau jawaban yang benar hanya nomor 4, maka pilihlah D. Kalau semuanya benar, maka pilih E. Oke, kita akan mulai dari soal yang pertama ya. Akibat konflik sosial yang bersifat konstruktif. Oke, ini kata kuncinya di sini ya, konstruktif. Menguatnya solidaritas internal, munculnya pribadi yang tangguh, muncul kompromi, munculnya dominasi. Oke, konstruktif adalah hal yang bersifat membangun ya, bersifat positif, bersifat membangun. Maka dari 4 option ini, apakah yang pertama benar? Ya ini benar ya, karena dengan konflik maka solidaritas di dalam kelompok itu sendiri akan mengalami penguatan ya. Kemudian juga mengakibatkan munculnya pribadi yang tangguh ketika menghadapi konflik. Ya bagaimana kita lihat pemuda-pemuda Palestina tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, yang kuat ya, karena mereka menghadapi konflik yang berkepanjangan dengan Israel. Kemudian munculnya kompromi ya, jika kekuatan antar pihak ini seimbang ya. Kompromi ini mengurangi tuntutan atau mencapai kesepakatan atau win-win solution ya, mencari kesepakatan. Nah, yang keempat adalah dominasi. Dominasi ini tentu saja konteksnya bukan konstruktif ya, karena dominasi ini adalah ada satu pihak yang berkuasa sementara pihak lainnya ya menjadi pihak yang lemah, menjadi pihak yang tertindas. Maka yang bersifat konstruktif hanya 1, kemudian 2 dan 3. Jadi jawaban yang benar adalah A ya, 1, 2 dan 3. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Pasca erupsi Merapi, masyarakat kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian yang merupakan lapangan kerja. Masyarakat terpaksa mengganti mata pencaharian mereka dari petani menjadi buruh pabrik dan pedagang. Perubahan yang terjadi merupakan ya, apakah ini intended, unintended, terencana atau tidak terencana. Nah, kita lihat ya. Erupsi Gunung Merapi atau gunung meletus ya, erupsi Gunung Merapi, apakah ini direncanakan? Tentu saja ini tidak terencana. Kenapa? Karena ini bukan merupakan kekuasaan manusia ya. Ini sudah menjadi kekuasaan Sang Maha Pencipta, maka ini tidak bisa direncanakan. Artinya nomor 4 ini yang benar ya, tidak terencana. Kemudian apa lagi? Selain tidak terencana, tentu saja dia tidak diharapkan ya, unintended ya. Kita tidak mengharapkan terjadinya bencana, namun bencana itu pasti akan terjadi ya. Makanya yang tepat adalah 2 dan 4. Artinya masyarakat tidak memiliki kekuatan ya, manusia tidak memiliki kekuatan ya untuk menghilangkan atau apa istilahnya menunda dan lain sebagainya terjadinya bencana, karena itu di luar kekuasaan manusia. Yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Itulah yang bisa dilakukan oleh manusia ya. Nah, maka untuk soal nomor 2 yang tepat adalah C ya, yaitu 2 dan 4. Unintended, kemudian tidak terencana. Oke, kita lanjutkan selanjutnya ya. Nah, nomor 3. Seseorang dapat mengalami perubahan status sosial yang lebih baik daripada sebelumnya karena pendidikan, prestasi, hasil kerja keras, atau keturunan. Oke, pendidikan. Apakah benar pendidikan? Tentu saja benar. Bahkan pendidikan ini disebut dengan istilah social ladder ya, atau tangga sosial. Kenapa disebut dengan social ladder? Karena dengan pendidikan seseorang bisa mencapai status sosial yang lebih baik ya. Bisa mencapai status sosial yang lebih baik. Maka melalui pendidikan, pendidikan ini sering juga dikenal dengan istilah social ladder ya, atau tangga untuk menaikkan status sosial. Berarti benar ya pendidikan. Apakah dengan prestasi? Ya tentu saja. Seseorang yang berprestasi dalam bidang olahraga misalnya ya, para atlet yang berhasil meraih medali baik di tingkat ASEAN, di tingkat Asia, bahkan sampai di tingkat dunia ya, melalui olimpiade, dengan prestasinya maka status sosial mereka juga akan mengalami kenaikan. Berarti benar ya. Apakah melalui hasil kerja keras? Ya tentu saja. Pendidikan, prestasi itu semua membutuhkan kerja keras.
Tidak bisa kita hanya berpangku tangan, berleha-leha, bersantai-santai ya kan untuk mendapatkan status sosial yang lebih baik. Semua membutuhkan kerja keras. Nah, kemudian yang keempat, apakah keturunan? Nah, ini tidak ya. Karena yang kita bicarakan adalah status yang lebih baik daripada sebelumnya ya. Masyarakat yang mendasarkan status sosialnya pada keturunan adalah masyarakat dengan tipe stratifikasi tertutup. Contohnya apa? Masyarakat yang menganut sistem kasta. Artinya seseorang tidak akan pindah kedudukannya, tidak akan mengalami mobilitas sosial selama hidupnya ya, karena status sosial ditentukan berdasarkan keturunan. Maka untuk soal nomor 3 yang benar adalah 1, 2, dan 3. Berarti optionnya adalah A ya. Inilah A yang benar. Oke, kita lanjutkan. Dalam suatu masyarakat ada kebudayaan material dan imaterial ya. Ada yang material, kemudian ada yang imaterial. Oke. Termasuk yang material. Nah, material ini apa? Material ini adalah benda-benda ya. Benda-benda yang bisa dilihat dengan panca indera. Maka yang tepat di sini bangunan candi benar ya, dan juga alat komunikasi. Candi bisa kita lihat, bisa kita tahu warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kemudian alat komunikasi ya seperti telepon seluler bisa kita lihat warnanya apa, bentuknya seperti apa, fiturnya bagaimana ya. Dan ini merupakan benda-benda. Bagaimana dengan kesenian? Kesenian ini bisa materi, bisa imateri. Kesenian bersifat material ya, misalnya alat-alat kesenian ya, alat-alat musik ya, itu material ya, atau juga hasil karya seperti lukisan, patung ya, itu tergolong material. Namun juga ada seperti lagu ya, kemudian syair, sajak ya, itu sifatnya imaterial ya, karena dia tidak ada wujudnya ya, namun bisa kita dengar, bisa kita nikmati ya. Jadi kesenian ini tidak ya. Etika ini juga imaterial karena etika itu adalah norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Maka yang tepat adalah 2 dan 4 yaitu C. Inilah jawaban untuk soal nomor 4. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan tayangan penjelasan soal Soshum Sosiologi tahun 2014 untuk bagian yang ketiga. Nah, bagi yang belum menyaksikan bagian yang pertama dan kedua, silakan lihat linknya melalui deskripsi video ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya tentang pembahasan soal-soal UTBK Soshum Sosiologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.